Kenapa Tuhan mau dibujuk sama iblis? Bukan dibujuk. Tuhan tidak sebodoh pikiran kita menilai dia. Tapi ketika Tuhan izinkan, Tuhan bilang apa? Silakan. Ayub ada dalam otoritasmu hari ini. Tapi ingat, nyawanya itu bagianku. Kau tidak bisa korek dia punya nyawa. Karena Tuhan mau bilang begini sama iblis. Kasih keluar kau punya jurus pamungkas sekalipun kita uji. Siapa yang berkuasa dan siapa yang terbaik? Kau atau aku yang di dalam Ayub, aku akan tetap menjaga imannya. Jadi Tuhan bukan bisa dibujuk dan diatur-atur sama iblis. Tapi Tuhan mau katakan, sekaranglah waktunya, timingnya. Saya akan tunjukkan kepadamu siapa engkau dan siapa saya. Maka dalam ending dari kisah ini nanti, kalau ibu bapak mengikuti dan membacanya, kita melihat bahwa yang menang bukan iblis, yang menang adalah Tuhan. Dan semua apa yang hilang dari Ayub digantikan 10 kali lipat dalam dirinya dan hidupnya. Ibu bapak saudara, ini juga menjadi catatan penting bagi kita sebagai umat Tuhan hari ini. Bahwa dalam hidup ini kita benar-benar harus beriman dalam segala keadaan. Dalam segala situasi, yakinkan bahwa Tuhan ada di pihak kita. Yakinkan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita ada di dalam kesesatan pikiran dan keputusan kita. Kecuali kalau kita mau berkompromi dengan iblis, kita mau berkonspirasi dengan pikiran dan diri kita sendiri, maka kita tidak akan pernah bertemu dengan solusi yang terbaik. Karena ibu bapak dan saya akan sama dengan Ayub, setiap hari diuji, dicobai oleh si iblis itu, supaya kita jauh melawan dan memberontak kepada Allah. Tapi Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bilang apa? Pencobaan yang kau alami itu biasa, tidak akan melebihi kekuatanmu. Catat, setiap orang punya standar di hadapan Tuhan. Tidak mungkin dikasih sesuatu yang melebihi kemampuan kita, kekuatan kita. Karena itu jangan juga ukur orang pun hidup dengan kita punya diri, karena standar kita beda, saudara. Banyak orang saya perhatikan dalam hidupnya selalu mengukur orang lain dengan dirinya. Ngaco. Kau dan dia tidak sama. Tiap orang punya standar masing-masing di hadapan Tuhan. Baik itu menerima berkat Tuhan maupun mengalami cobaan dalam hidup. Jadi jangan ukur hidup orang dengan dirimu. Jangan ukur dirimu dengan orang lain. Itu juga salah. Ya, kadang-kadang kita mengukur orang lain pakai kita punya standar. Ya jelas beda dong. Tadi ayat itu bilang, tiap-tiap orang punya standar di hadapan Tuhan. Nah, kalaupun Anda dan saya, saudara dan saya dicobai atau mengalami pencobaan hidup, maka firman Tuhan bilang dalam 1 Korintus 10 ayat 13 tadi apa? Tuhan akan memberi solusinya, jalan keluar, supaya kita dapat menanggungnya. Pegang itu ayat, supaya kita tetap beriman meskipun kita akan mengalami dan pasti mengalami keadaan seperti Ayub. Mungkin beda sedikit latar belakangnya, mungkin beda sedikit konteksnya, tapi penderitaan itu pasti akan kita alami. Itu sebabnya Yesus bilang, mau ikut aku, siap-siap menderita. Kalau tidak mau menderita, jangan ikut.
tinggal mau kau di sini. Tapi siapa yang mau ikut aku, pikul salib dalam penderitaan. Tapi kuk yang kupasang itu aku akan meringankannya. Itu yang dibilang solusi diberi oleh Tuhan bagi kita. Karena itu ibu bapak dan saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di ayat yang ke-6 Tuhan juga mau bilang bahwa nyawa ibu bapak dan saya tetap milik Tuhan. Ada orang panaku bilang begini, Bapak, ketompong rumah di belakang itu kuburan. Anak-anak semua ketakutan ini dalam kehidupan karena biasa dapat ganggu, don takut dong mati. Saya bilang bagaimana caranya bisa mati, karena ada setan keluar atau dia kasih tunjuk muka di belakang rumah lalu kamu mati. Iyo, nanti ketemu mati tagal setan-setan itu dia bergantayangan di belakang rumah karena dia ganggu ke orang. Saya bilang baca kok Ayub. Tuhan bilang silakan kau mau bikin apa buat Ayub, tapi nyawanya milikku. Kau tidak bisa korek. Bahkan Tuhan bilang kau harus sayangkan nyawanya. Artinya bahwa nyawa seseorang yang ditebus, seseorang yang dikasihi Tuhan, itu milik Allah. Roh, ruah yang Allah hembuskan dalam kehidupan manusia sehingga dia hidup, dia akan kembali kepada pemiliknya. Makanya jangan ketakutan sampai bodoh nonau ke orang ini. Kadang-kadang bilang ini setan nanti dia bikin ketemu mati. Alas, setan apa? Setan alas, setan apa? Tidak bisa. Jangan pernah takut dengan setan. Makanya saya bilang kalau hidup ini takutan dengan itu barang-barang yang tidak kelihatan, kita tidak mungkin bisa takut Tuhan. Karena kita jadi orang yang tidak punya integritas dan identitas yang jelas. Kalau hidup masih takut dengan setan, masih takut dengan iblis. Kisah Ayub mengatakan buat kita, iblis tunduk di hadapan Tuhan Allah. Dia sudah pakai senjata paling hebat sekalipun, out. Tuhan lebih berkuasa. Jadi kalau kita menyatakan diri kita sebagai anak-anak Tuhan, murid Tuhan, hamba Tuhan dan sebagainya, tapi hidup masih takut di bawah kekuatan dan kuasa iblis, di mana integritas iman kita? Di mana moralitas kita di hadapan Tuhan? Kita tidak punya identitas, Bapak Ibu. Harusnya kita katakan, maju moko, bikin seperti apa yang kau bikin untuk Ayub buat diriku. Bikin. Kita lihat, kuasa Tuhan yang kuimani atau kuasamu yang bisa menghancurkan hidupku. Tantang dorang, bukan terus lombo, apalagi jadi pengikutnya, apalagi sembah-sembah dorang, apalagi ikut dong punya mau. Ini kan pekerjaan tidak benar. Tapi banyak orang Kristen hari ini masih ada dalam keadaan itu.